Memulai video, perkenalkan nama saya Gloria Angelina Liberty, NIM 201041417132. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan judul tugas Pengembangan Produk Baru. Pengembangan produk baru atau New Development Product adalah tindakan yang dapat dilakukan perusahaan yang tujuannya mengembangkan produk baru untuk diperkenalkan ke pasar. Setiap perusahaan memiliki pendekatan berbeda dan spesifik untuk pengembangan produk baru. Namun secara umum, ini melalui sejumlah proses yang saling terkait dan identik. Kegiatan-kegiatan ini meliputi penciptaan ide. Perusahaan secara sistematis mencari ide-ide baru dan berupaya menghasilkan sejumlah besar ide yang dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut. Dalam memunculkan ide, terlalu sedikit gagasan yang dapat dihasilkan adalah salah satu resikonya. Namun, ide yang terlalu banyak tetapi tidak berkualitas juga merupakan resiko. Kedua, penyaringan ide. Perusahaan melakukan pemangkasan awal untuk memfilter banyak ide dan untuk menentukan mana yang paling menguntungkan dan mungkin dikembangkan dengan sumber daya saat ini. Kesalahan penyaringan dapat muncul dalam proses ini. Perusahaan mungkin menolak ide yang baik atau menerima ide yang buruk. Ketiga, analisis bisnis. Perusahaan melakukan tinjauan atas proyeksi penjualan, biaya, dan laba dari produk baru. Termasuk di dalamnya adalah analisis tentang persaingan yang ada atau yang potensial muncul di kemudian hari. Perusahaan mungkin terlalu percaya diri dan membuat proyeksi yang overestimate. Seringkali ini untuk menyenangkan jajaran direksi atau pemegang saham. Terlalu pesimis juga tidak baik karena perusahaan cenderung mengalokasikan sumber daya yang kurang jika ternyata produk diterima dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan biasanya akan membuat skenario bisnis yang mungkin terjadi. 4. Pengujian konsep. Perusahaan menguji konsep produk baru kepada sejumlah konsumen untuk menarik daya tarik yang terkait dengan setiap konsep. Ada resiko bahwa konsep yang dikembangkan kurang optimal dalam beberapa cara. Kegiatan selanjutnya yaitu pengembangan produk. Konsep produk diubah menjadi produk fisik. Dalam pengembangan produk, ada risiko bahwa masalah kualitas terlewatkan. Ini sering muncul ketika jumlah yang lebih besar diproduksi nanti. Kegiatan selanjutnya yaitu pengujian pasar. Produk dipasarkan secara realistis dalam skala kecil dengan cara yang terkontrol sehingga dapat belajar tentang penerimaan produk baru dan menyempurnakan pendekatan pemasaran keseluruhan. Dalam uji pemasaran, ada resiko bahwa pesaing dapat belajar dari kehadiran penawaran di pasar dan mendapatkan pengetahuan untuk mengembangkan respon kompetitif yang lebih efektif. Kegiatan terakhir yaitu komersialisasi. Perusahaan memasukkan produk baru ke pasar dalam skala yang jauh lebih besar. Di sini perusahaan berkomitmen untuk bersaing, namun ada resiko bahwa produk akan gagal memenuhi harapan pelanggan atau manajemen pemasaran.